Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 berpikir komputasional. Tujuan kami di sini yaitu akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu Smart Home System dengan dosen pembimbing Bapak Ekaldinanto STMT. Sebelum kami memulai penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Raka Dimas Bagus Surya Prastya dengan NIM 1642588. Kenalkan, saya Muhammad Dafi Altaf dengan NIM 164255362. Dan saya Taskia Putri Ramadhani dengan NIM 164255156. Saya Sajaratul Lulu Zarastiana dengan NIM 164255158. Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa topik yang dapat dilihat dari outline kami, yaitu yang pertama ada latar belakang, deskripsi program, flowchart, source code, evaluation and future development, dan yang terakhir yaitu adalah timeline dari pengerjaan kita. Nah, latar belakang kami membuat proyek ini yaitu seiring perkembangan teknologi, semakin banyak perangkat rumah tangga yang bekerja secara otomatis. Salah satunya melalui konsep smart home atau rumah pintar. Namun, kami melihat bahwa penggunaan listrik seringkali tidak efisien. Misalnya, lampu dan AC yang dibiarkan tetap menyala, padahal tidak ada orang di ruangan tersebut. Oleh karena itu, hal sederhana ini dapat mengakibatkan pemborosan energi yang cukup besar jika dibiarkan terus-menerus. Dari masalah ini, kami berinisiatif membuat sistem smart home yang mampu mengatur lampu dan juga AC secara mandiri berdasarkan kehadiran penghuni, suhu ruangan, dan persentase cahaya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus kenyamanan penghuni rumah. Dengan proyek ini, kami menunjukkan bagaimana konsep berpikir komputasional dapat diterapkan sebagai solusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut dengan deskripsi program kami. Seperti yang diketahui ada input, output, dan algoritma. Yang pertama ada input yang mencakup kehadiran penghuni, yaitu salah satu input krusial kami yang dicatat sebagai ada penghuni atau tidak ada penghuni. Ada suhu ruangan yang ditulis sebagai derajat Celcius, ketingkatan cahaya, serta waktu penggunaan device tersebut di dalam smart home. Serta output kami yang diharapkan kita dapat dari output status perangkat, yaitu kenyalaan perangkat tersebut, total energi dalam satuan watt, serta efisiensi energi tersebut yang tergantung dengan banyaknya perangkat yang nyala dalam program smart home kami. Serta ada algoritma kami yang mencakup sequencing, selection, loop, serta array atau list. Lanjut dengan flowchart kami. Jadi pertama mulai dari start, serta setelah itu kita meminta input dari user untuk input keberadaan penghuni, suhu, serta cahaya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apakah ada penghuni itu merupakan pertanyaan krusial. Jika tidak ada penghuni, maka akan langsung ke perhitungan total energi yang akan langsung mengoutput efisiensi serta tampilkan hasil. Dan pada saat itu bisa dipilih untuk mengulangi simulasi iya atau tidak. Nah, jika ada penghuni, maka akan lanjut ke pengecekan cahaya yang sebelumnya sudah diinput oleh user, serta pengecekan suhu yang sebelumnya sudah diinput oleh user. Setelah itu akan ada perhitungan total cahaya, serta ada perhitungan input waktu penggunaan yang akan diminta kepada user jika ada penghuni. Maka dari itu akan lanjut kepada perhitungan total energi, serta akan lanjut lagi ke menentukan efisiensi program smart home tersebut, dan pada akhirnya akan ditanya lagi untuk mengulangi simulasi. Oke, jadi selanjutnya di sini ada penerapan berpikir komputasional dalam program kami. Nah, yang pertama ini ada bagian dekomposisi. Nah, itu
input, proses, dan output. Jadi di inputnya, kami memasukkan data yang tersedia dari lingkungan, ya seperti suhu, terus ada tingkat pencahayaan, durasi penggunaan yang diinginkan oleh user, serta tentunya apakah ada orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Kemudian prosesnya adalah menyalakan lampu dan AC sesuai dengan kondisi pada data masukan dan menghitung efisiensi daya perangkat. Kemudian di bagian output tentunya lampu dan AC yang sudah disetting itu akan menyala atau tetap mati sesuai dengan kondisi dan data yang dimasukkan oleh user, dan juga tergantung apakah ada pengguna di dalamnya. Juga data kondisi tentang ruangan tersebut akan ditampilkan. Kemudian di bagian abstraksi, di sini tertulis lampu dan AC. Abstraksi ini tujuannya kan mengambil poin utama dari sistem tersebut. Nah, bagian yang terpenting dari sistem kami adalah AC dan lampu sebagai objek yang dioperasikan dengan program yang tersedia. Kemudian yang ketiga, ada pengenalan pola, suhu tinggi, AC on, cahaya rendah, lampu on. Maksudnya adalah ketika suhu ruangannya tinggi, AC itu akan otomatis menyala, dan jika pencahayaannya kurang, itu lampunya akan menyala. Kedua pola ini akan berlaku apabila ada user atau pengguna di dalam ruangan tersebut. Kemudian di bagian algoritma ada if else, loop, dan array. Algoritma if else itu digunakan untuk menentukan apakah ada orang atau tidak, apakah ada pengguna atau tidak, suhunya ruangan itu di atas atau di bawah 30 derajat, kemudian pencahayaan itu apakah memenuhi, apakah lebih dari 40% ataukah di bawah 40%. Kemudian yang di bagian loop itu untuk mengulangi sistem setelah durasi habis jika user menginginkan adanya pengulangan, karena masukkan durasinya itu secara manual, sehingga apabila durasi itu sudah terlewati, misal dimasukkan durasi 15 menit, kemudian sudah 15 menit, nah itu nanti apakah pengguna akan mengulanginya kembali itu menggunakan algoritma loop. Dan yang ketiga ada array. Array ini digunakan untuk menyimpan data masukan yang ada, seperti suhu dan tingkat pencahayaannya. Juga hasil penghitungan efisiensi daya perangkat yang menyala itu akan disimpan menggunakan array. Selanjutnya, di sini kami menggunakan logika dasar pikir komputasional atau algoritma sequence, selection, loop, dan array, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Pertama, pengguna dari program akan diminta untuk menginput 3 variabel utama, yaitu kehadiran penghuni, suhu, dan juga cahaya. Kemudian, program akan memproses data tersebut menggunakan struktur if-else untuk menentukan kondisi perangkat. Misalnya jika terdapat penghuni, maka akan dicek berapa persen cahaya. Jika kurang dari 40%, maka lampu akan menyala. Jika tidak, maka lampu akan mati. Lalu selanjutnya, apabila suhu lebih dari 30 derajat, maka AC akan menyala, jika tidak akan mati. Nah, namun jika ruangan tidak ada penghuni, maka semua perangkat akan mati. Selanjutnya, logika ini akan dijalankan berulang melalui looping, sehingga sistem akan terus memantau kondisi ruangan secara real time. Nah, kami juga menggunakan array dan juga list untuk menyimpan data, sehingga lebih mudah diproses dan ditampilkan, termasuk dalam perhitungan total energi dan juga efisiensi energi. Nah, selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu ada evaluation and future development. Jadi yang pertama terdapat kelebihan, yaitu menerapkan konsep berpikir komputasional. Dapat kita lihat sebelumnya, kita menerapkan berpikir komputasional mulai dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Ini menunjukkan penerapan computational thinking dengan cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Lalu yang kedua yaitu mampu menyesuaikan kondisi ruangan secara otomatis. Nah, sistem yang kita buat itu dapat mendeteksi kondisi lingkungan, yaitu suhu dan pencahayaan. Jika kondisi pencahayaan kurang dari 40%, maka lampu akan menyala secara otomatis. Lalu untuk AC sendiri, jika suhu di atas 30 derajat Celcius, maka AC akan menyala otomatis jika terdapat penghuni yang ada.
Lalu yang ketiga yaitu adalah menunjukkan penerapan efisiensi energi. Dari program kita tadi, nanti di outputnya terdapat efisiensi energi yang dimana jika kita melebihi batas maka akan keluar output boros. Kalau misal sedang yaitu adalah efisien dan lainnya. Lalu yaitu ya yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan. Yang pertama yaitu adalah masih berbasis simulasi. Proyek kita ini belum diterapkan pada sistem nyata yang hanya diuji lewat simulasi komputer saja. Lalu yang kedua, belum ada antarmuka pengguna atau UI UX. Lalu yang ketiga yaitu skalabilitas masih sederhana, AC dan lampu saja. Lalu untuk pengembangan sendiri, yang pertama adalah integrasi dengan IoT atau Internet of Things. Nah, smart home itu dapat dikembangkan agar terkoneksi dengan internet. Dengan terkoneksi dengan internet, pengguna itu bisa mengontrol rumah dari jarak jauh melalui jaringan Wi-Fi atau aplikasi online. Lalu yang kedua yaitu adalah berbasis web atau perangkat mobile. Nah, dengan menambahkan aplikasi berbasis web atau smartphone agar pengguna itu bisa memantau dan mengatur kondisi rumah itu lewat tampilan visual seperti aplikasi dengan mudah, misalnya adalah dengan mengklik tombol on atau off begitu saja. Lalu yang ketiga yaitu adalah menambah perangkat. Kita ketahui bahwa perangkat kita yang digunakan masih lampu dan AC saja. Kita berharap ada tambahan perangkat untuk selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu adalah menambah mode hemat daya atau keamanan. Nah, itu tuh bisa dibuat dengan fitur power saving mode atau mengatur perangkat agar hemat energi, dan security mode memantau keamanan rumah saat pemilik pergi, misalnya menyalakan alarm atau kamera otomatis. Oke, baik. Jadi untuk timeline pengerjaan kita sendiri ya, yang pertama yaitu adalah diskusi konsep. Itu pada tanggal 14 Oktober 2025. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan program yang kita laksanakan tanggal 21 Oktober 2025. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bahan presentasi kita. Kita mengerjakannya pada tanggal 23 Oktober 2025. Lalu untuk pembuatan videonya yaitu kita mengerjakan pada tanggal 26 Oktober 2025, dan yang terakhir yaitu adalah pembuatan laporan pada tanggal 28 Oktober 2025. Baik, sekian presentasi dari kami. Dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa sektor rumah tangga di Indonesia itu menyumbang sekitar 15-20% dari total konsumsi listrik nasional, dan sebagian besar energi terbuang karena perangkat dibiarkan menyala meskipun tidak digunakan. Jadi kondisi ini tuh dapat menyebabkan pemborosan energi dan meningkatkan pengeluaran listrik rumah tangga, terutama pada penggunaan AC dan lampu yang tidak efisien. Nah, oleh karena itu, proyek smart home kita ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi pemborosan energi dan membantu masyarakat lebih hemat biaya listrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melakukan demo untuk program Smart Home System. Di sini kita akan merun di terminal, lalu di sini akan muncul Smart Home System, dan kita akan diminta untuk men-input apakah ada penghuni dan dengan menjawab ya atau tidak. Di sini kita coba ya. Selanjutnya akan diminta untuk masukkan suhu ruangan dalam derajat. Di sini kita akan masukkan 35 derajat. Lalu di sini akan diminta untuk memasukkan tingkat cahaya, dan kita akan masukkan 35%. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan lama penggunaan dari sistem ini, dan kita di sini masukkan 65 menit. Nah, di sini akan muncul status lampu akan menyala karena suhu ruangan lebih dari 30 derajat dan tingkat cahaya kurang dari 40%.
Di sini juga akan ada total energi dan efisiensi energi. Nah, di sini kita akan ditanyai kembali apakah akan menjalankan sistem lagi, dan kita menjawab ya. Lalu kita coba tidak ada penghuni, dan kita tetap masukkan suhu ruangan yaitu sebesar 35 derajat, dan kita akan tetap memasukkan tingkat cahaya yaitu 25% dan lama penggunaan 40 menit. Namun di sini statusnya akan berubah dengan lampu mati dan AC mati karena tidak ada penghuni di ruangan tersebut. Dan total daya juga 0, efisiensinya hemat, total energinya juga 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan ditanya kembali apakah ingin menjalankan sistem lagi, iya atau tidak. Di sini kita akan menjawab iya, dan akan muncul kembali smart home system. Masukkan suhu ruangannya itu kita kembali masukkan yaitu 25 derajat, dan memasukkan tingkat cahayanya yaitu sebesar 40%. Dan di sini lama penggunaannya itu 50 menit. Tapi statusnya akan berubah, yaitu lampunya mati dan AC-nya mati karena tingkat cahayanya lebih dari sama dengan 40% dan suhu ruangannya kurang dari 30 derajat. Sehingga semuanya mati dan total daya aktifnya 0, efisiensinya hemat, dan total energinya 0. Nah, di sini saat ditanyai apakah ingin menjalankan program, kita tidak menjawab tidak dan program selesai.